kita akan nyanyikan dari NKB 7. Bait yang pertama dan yang kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bait yang kedua kita nyanyikan. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Putra dan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta dengan saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia, agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Karena itu, mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepada Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Kita mengingat janji Tuhan yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang api lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memimpin dan membimbing kita. Pertanyaannya, apakah kita juga setia? Setia pada janji kita kepada Tuhan? Atau barangkali malah kita seringkali melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.
Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang sudah menyatakan janji dan memenuhi janjinya. Di sisi lain, terkadang kita meragukan janji Allah di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dengan sikap doa. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di dalam kasih, kita mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh membaca berita anugerah dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9 demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Syukur kepada Allah yang telah memberi pengampunan. Salam damai bagi kita, saudara juga. Puji Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dan kita boleh mendamaikan diri kita satu dengan yang lainnya. Saat ini kita boleh siap menyambut firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan menyadari ada kasih yang begitu luar biasa, kasih yang teguh, yang boleh menjadi milik kita karena pendamaian itu. NKB 23, bait yang pertama. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Silakan duduk. Mari kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang penuh dengan kasih, yang setia dengan janjinya. Kami bersuka untuk damai-Mu yang Engkau berikan, keselamatan yang Engkau janjikan dan sudah kami rasakan. Saat ini kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu, supaya kembali kami semakin diteguhkan akan janji-janji-Mu itu. Biarlah Roh Kudus menguatkan dan boleh memampukan kami untuk menghidupi firman yang kami dengar. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13, kita akan membaca ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan judul perikop Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Hosiana, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Sekali lagi shalom. Ya, damai sejahtera untuk kita semua. Tema kita sebagaimana yang Ibu Bapak Saudara baca di depan, janji Allah menguatkan hidupmu. Saya kemudian sekali lagi teringat dengan beberapa tulisan yang tidak hanya di satu truk ya, tapi beberapa truk membuat tulisan yang mirip. Ya, tulisannya itu mungkin agak berbeda dari yang biasanya. Tulisannya, Oma, aku janji tidak akan nakal lagi. Janji yang baik. Ya, janji yang baik dari seorang anak. Aku janji tidak akan nakal lagi. Tapi kemudian di bawahnya ada tulisan yang lebih kecil daripada tulisan itu. Ya, tulisan pertama itu agak besar. Aku janji tidak akan nakal lagi. Yang di bawah tulisannya lebih kecil. Kalau aku nakal, aku apa? Kalau aku nakal, aku janji lagi. Ya, tulisannya lebih kecil. Kalau aku nakal, aku janji lagi. Ya gitu, anak-anak remaja. Kalau melakukan sesuatu, bilang sama orang tuanya, aku janji tidak akan mengulangi gitu ya perbuatan ini yang buat papa, mama marah gitu ya. Aku janji nggak akan ulang lagi. Tapi kenyataannya dilakukan dan kemudian janji lagi. Hal yang sangat lumrah dan kayaknya bukan cuma anak-anak ya, bukan cuma anak-anak.
Seringkali kita yang dewasa pun juga demikian. Benar? Kita beberapa kali sih janji sama Tuhan. Kita janji kepada Tuhan untuk begini, untuk tidak begitu gitu ya. Tapi beberapa kali kita kemudian melanggarnya. Ya? Nah, lalu kemudian janji lagi. Enak ya? Karena janji itu hanya di bibir saja. Sehingga dengan mudah dilanggar dan dibuat lagi. Apalagi kalau janjinya hanya kepada istri. Papa, istri kan pemaaf gitu ta. Atau janjinya kepada orang tua. Papa, mama. Meskipun mereka marah, namanya papa, mama pasti juga tetap terus mengampuni. Akhirnya janji itu kehilangan harganya. Dan ini tidak sesuai dengan esensi, nilai dari sebuah janji. Janji itu apa sih? Nah, saya membuat sebuah uraian tentang janji. Mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di kamus ya. Janji menurut saya itu adalah kalimat yang berharga. Perhatikan. Kalimat ini berharga karena tidak sering-sering kita mengucapkannya. Janji adalah sebuah kalimat berharga yang dinyatakan oleh salah satu pihak pada pihak yang lain yang menjamin bahwa apa yang dinyatakannya adalah sungguh-sungguh akan dilaksanakan atau akan diberikan pada waktu yang disebutkan. Saya ulang, janji adalah sebuah kalimat yang berharga dinyatakan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, dan ini menjamin apa yang dinyatakan tadi itu sungguh-sungguh akan dilaksanakan atau akan diberikan pada waktu yang sudah disebutkan. Karena itu supaya ini mengikat, ya, baik yang ngomong maupun juga yang menerima omongan tadi atau yang menulis dan yang menerima tulisan tadi, maka dibuatlah sebuah perjanjian. Dalam perjanjian lama, janji disahkan misalnya ada pengesahannya. Jadi sudah ngomong ada pengesahannya. Dengan memberikan sebuah barang yang dianggap berharga dari pemberi janji. Berharga. Misalnya kalau Bapak Ibu ingat dalam kisah Rut, Boas mendapatkan apa? Dari sanak saudara yang harus menjamin Naomi dan Rut menantunya. Boas mendapatkan apa? Ingat? Sebagai jaminan? Boas mendapatkan kasut. Kasut itu sandal atau sepatu, itu berharga. Itu diambil oleh Boas. Jadi tidak bisa orang lagi menuntut kalau misalnya Boas yang menebus Naomi dan Rut karena dia membeli tanahnya, orang lain tidak boleh menuntut. Ini ada kasutmu, ya, ada sandalmu, ada sepatumu. Ya. Itu sebagai sebuah yang membuat sah perjanjian itu. Kemudian dalam perjanjian yang terkait dengan Allah, ada itu warnanya merah, kuning, hijau, mijiki, hibiu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, ungu dan seterusnya gitu ya. Apa itu? Pelangi. Pelangi adalah janji yang diberikan Allah kepada Nuh bahwa ia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Kemudian masa selanjutnya, janji ditandai dengan penumpahan darah binatang untuk memperkuat perjanjian. Sebagaimana yang dilakukan Israel menjelang keluar dari perbudakan Mesir. Penyunatan juga. Jadi laki-laki di Israel itu disunat juga merupakan tanda perjanjian yang itu melekat sepanjang hayat bahwa orang-orang Israel itu laki-lakinya khususnya ditandai sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi beda dengan artinya sekarang yang bermakna untuk kesehatan. Dan saking berharganya sebuah perjanjian, Allah sendiri pernah menunjukkan janjinya pada Abraham dengan cara yang ekstrim. Ada yang ingat? Pernah dikhotbahkan di sini. Allah meminta Abraham menyembelih beberapa binatang tertentu, membelahnya jadi dua, dipisahkan di kiri dan kanan. Kemudian Allah menyatakan janjinya bercakap-cakap dengan Abraham. Ketika menjelang fajar, setelah percakapan itu selesai, janji diucapkan pada Abraham. Kemudian api terlihat berjalan membakar binatang yang dibelah dua itu. Nah, padahal ibu bapak saudara, pada waktu itu biasa juga orang berjanji dengan cara yang sama.
Binatang dibelah dua, taruh kiri dan kanan, kemudian kedua belah pihak itu sama-sama berjalan di tengah binatang yang tersembelih itu. Maknanya, kedua pihak bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat. Dan mereka yang melanggar akan menerima perlakuan yang sama yang diterima oleh binatang yang disembelih tadi. Mereka akan mengalami kematian kalau melanggar janji. Itu janji-janji yang betul-betul berharga. Sampai seperti itu. Jadi kalau Allah saja yang berjalan di antara korban yang dibuat Abraham, artinya Allah saja yang bisa menepati janjinya. Tidak ada yang lain. Yang bisa menepati hanya Allah saja. Dan kalau kemudian melanggar janji, Allah menjadi Allah yang mati. Sampai Allah berjanji begitu. Ekstrim ini janji Allah pada Abraham pada waktu itu. Betapa luar biasanya janji Allah. Tidak mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Karena kalau Allah mengingkari janjinya berarti Allah itu adalah Allah yang mati. Nah, kita lihat pada masa kini janji diteguhkan dengan tulisan hitam di atas putih dan kemudian ditandatangani pihak-pihak yang terkait, dikuatkan dengan meterai. Ya, artinya ada keterlibatan pemerintah di sana. Untuk memberikan kekuatan mengikat, maka dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan konsekuensi hukum. Misalnya, bila pihak A, pihak pertama melanggar, maka akan begini, gitu ya. Ada konsekuensi hukumnya kalau dilanggar. Dan kemudian, kalau dalam pengadilan, mungkin sebelumnya sudah ada tertulis ya, tapi kemudian untuk disaksikan, dinyatakan bahwa ini janjinya betul, gitu ya, atau juga sumpah jabatan begitu, maka ketika mereka berjanji, orang-orang ini berjanji, biasanya mereka akan memegang kitab suci. Atau kitab suci ditaruh di atas kepala. Ya. Artinya apa? Kalau orang ini berjanji, ini ada hubungannya dengan Tuhan loh. Terikat dengan Tuhan. Bukan cuma dengan orang-orang itu. Tapi Tuhan tahu. Kalau melanggar ya tanggung sendiri dengan Tuhan. Jadi ketika kita melihat pembahasan soal janji ini, janji merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Ya, untuk menguatkan. Karena banyak sekali orang yang saat-saat ini melanggar janji. Tetapi sebetulnya janji itu punya makna yang sangat penting. Bu Bapak, Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini sesungguhnya tidak menyebutkan tentang janji, ya. Lukas pasal 13, 31, 35 tadi. Tidak kelihatan janji itu. Tapi di kedalamannya kita melihat betapa kuatnya janji itu dipegang teguh oleh Allah Bapa melalui siapa? Sikap Tuhan Yesus. Sikap Yesus ini merupakan kekuatan janji Allah. Yang dasarnya adalah cinta kasih Allah pada anak-anaknya, pada manusia ciptaannya. Dan diteguhkan dengan kesetiaan. Tuhan Yesus memegang janji, walaupun konsekuensinya apapun, termasuk maut yang akan diterima oleh Yesus. Dan itu dijalani melalui penyerahan dirinya untuk manusia yang dikasihinya. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Yesus sendiri. Tetapi untuk orang lain, untuk manusia yang dikasihinya. Lukas 13 ayat 34. Kita bisa melihat betapa sedih hati dari Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sebuah duka ya. Kenapa? Berkali-kali kata Yesus. Yang mewakili suaranya Allah Bapa. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kalau cuma kumpulkan apa padanya? Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Pernah lihat video Ibu Bapak? Saya enggak mempersiapkan. Tapi ada video seekor induk ayam itu melindungi anak-anaknya gitu ya.
Ternyata ada ular kobra yang mengincar, mematuk salah satu anak itu. Tapi betapa gigihnya induk ayam ini melindungi. Berani bertarung dengan seekor ular kobra. Sampai ularnya itu mencari waktu yang lain, melarikan diri, menunggu lengah dari induk ayam ini. Ya, tapi sekuat-kuatnya induk ayam melindungi, ngumpulin, kalau ada satu yang celelean gitu ya, lari menjauhi dari induk ayamnya, ya kemakan dia. Tapi selama anak ayam ini berlindung di sayap mboknya itu, mereka selamat. Ini orang Israel nggak mau, ngeyel. Berkali-kali Tuhan ingin mengumpulkan itu, tapi Israel tidak mau. Ya, nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang disuarakan oleh Tuhan Yesus atas manusia yang berdosa, yang menolak Dia. Tapi tetap saja Allah hadir untuk menyelamatkan mereka. Sehingga janji Tuhan dasarnya adalah apa? Kasih Allah yang besar. Ingat saja Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pegang enggak itu? Janji Allah yang luar biasa itu. Kemudian lihat pula betapa Kristus menolak untuk melarikan diri dari Yerusalem. Meskipun para musuh, yaitu saat ini ya, nggak tahu apa yang ada di pikiran orang Farisi. Orang Farisi seolah berbuat baik kepada Yesus. Mereka sayang pada keselamatan Yesus. Dari apa? Rencana pembunuhan Herodes. Sehingga, wah ini kayaknya baik ya orang Farisi. Tapi kalau kita nyambung yang kemarin, dari sisi pencobaan, tampaknya, itu yang dulu-dulu tuh, Yesus sudah dicobai. Kemudian Petrus juga pernah ngomong, sekali-kali kamu gak akan ngalami itu, kematian itu. Lalu Yesus bilang, nyala iblis. Gitu. Kamu tuh tidak mikirkan apa yang dipikirkan Allah. Gitu ya. Petrus dikatakan seperti itu, dan kali ini, iblis memakai mulut orang Farisi untuk menghalangi Yesus. Tapi, Yesus setia pada janji Bapa bagi manusia. Walaupun konsekuensinya adalah maut. Aku akan berkarya hari ini, besok gitu ya. Hari ketiga. Ya lain. Tapi aku akan terus melakukannya selama Yesus itu hidup. Konsekuensinya maut, oke, dijalani. Dia tidak akan menghindar dari itu. Ya, luar biasa. Setia kepada janji. Bisa kita setia pada janji kita? Ketika ada ancaman tertentu, ketika kita mungkin terancam kehilangan teman, terancam kehilangan jabatan, terancam kehilangan kekasih, jangan-jangan kita malah melupakan Tuhan. Ini konsekuensi maut tetap dijalani. Dan lihat pula Lukas 13 ayat 35 dikatakan, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada waktu itu mereka akan bisa melihat Yesus lagi. Ketika orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang yang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, bukanlah ketika orang-orang ini menyambut Yesus ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi kemudian beberapa waktu ngomong apa? Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Bukan. Bukan ini yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang akhirnya mereka menyaksikan Yesus menyerahkan dirinya disalib. Kemudian mereka percaya karya penebusan itu. Dan kemudian dalam hatinya berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena setia sampai mati. Memberikan keselamatan buat saya.
Orang-orang yang bisa menyatakan diri secara tulus inilah, karena tahu pengorbanan Kristus inilah mereka yang akan berjumpa kembali dengan Yesus. Kalau tidak percaya dengan pengorbanan itu, mereka nggak akan berjumpa dengan Yesus. Yesus sungguh-sungguh menepati janji keselamatan bagi umat manusia melalui jalan salib. Dan itulah anugerah yang terbesar yang ditepati Allah dalam perjanjiannya. Tidakkah ini seharusnya menguatkan hidup kita dalam kemulut pergumulan kita? Bapak Ibu, hidup saat ini tidak baik-baik saja, tidak mudah. Saya tahu ada yang biasa, nggak apa-apa menghadapi kehidupan gitu ya, tapi ada yang masih dalam pergumulan. Ada yang belum selesai, ada yang masih menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan. Ada yang bertanya, apakah Tuhan mendengarkan doaku? Kenapa masalah-masalah ini masih terjadi dalam kehidupanku? Belum selesai. Lalu kemudian berpikir, benar nggak janji Tuhan itu setia? Benar nggak Tuhan itu baik? Benar nggak Tuhan ini setia kepada janjinya dan aku dikuatkan dengan janji Tuhan itu? Bisa nggak aku mengalami kekuatan itu dan bangkit kembali? Ya. Kemarin saya melayani dengan beberapa majelis jemaat di rumah Mas Cahyo dan Mbak Dita. Hari ini datang. Ya. Apa yang menarik, Ibu Bapak Saudara? Mereka ini paling tidak sudah menikah 5 tahun. Dan sebagai orang yang berkeluarga, pasti mengharapkan momongan. 1 tahun gak punya anak, mungkin masih bisa ditahan. 2 tahun sudah mulai resah. 3 tahun ini ada yang salah ini antara kita. Entah aku atau kamu gitu ya. 4 tahun mulai bertanya-tanya, benar nggak sih Tuhan ini baik kepada saya? Setia kepada janji Tuhan. Benar nggak Tuhan mau memperhatikan kami? Tahun yang kelima akhirnya, kemarin memberikan berita bahagia, mengundang saya dan beberapa majelis untuk bersyukur 7 bulan kandungan dari Mbak Dita. Kita nggak bicara soal yang 5 tahun ini, tapi kita bicara sebelum 5 tahun. Apakah Tuhan ini menguatkan saya dalam pergumulanku yang tidak selesai-selesai? Tapi nyatanya Tuhan baik. Dengan cara yang seperti itu. Tapi barangkali Tuhan berikan cara yang lain. Tapi ini memberikan sebuah pengharapan bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih merindukan kehadiran momongan di tengah keluarga. Ya, ada yang gampang, ada yang susah. Tetapi ingat, janji Tuhan ini seharusnya menguatkan kehidupan kita. Karena apa? Tuhan gak pernah janji kamu tidak dapat kesulitan. Kamu pasti sebagai orang percaya dapat kesulitan. Tetapi yang Tuhan janjikan apa? Kamu mampu untuk menjalaninya. Kamu mampu untuk menghadapinya. Sekolah minggu hari ini cerita soal Bartimeus. Bartimeus minta matanya dicelikkan. Tetapi sama seperti cara Tuhan menyembuhkan yang lain-lain, Tuhan bilang apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Ya. Dihalangi untuk ketemu Yesus, tapi dia terus berteriak, terus dipanggil, kamu mau apa? Aku mau bisa melihat. Imanmu menyelamatkan engkau. Artinya apa? Janji Tuhan itu tuh bukan cuma cerita kehidupan yang lahiriah, tetapi lebih dari itu. Keselamatan yang sejati. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi, Ibu Bapak Saudara, biarlah hidup yang penuh masalah ini kita jalani. Terus, tetapi jangan jalani sendiri. Jalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita mau mengawal kita, membimbing kita, memampukan kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Belajarlah dari Yesus yang apapun konsekuensinya, dia tetap pegang kewajibannya untuk memenuhi janji Allah kepada umat manusia. Keselamatan, anugerah terbesar untuk seluruh umat yang percaya kepada dia. Luar biasa. Karena itu baik bagi kita untuk menghayati pujian yang akan saya nyanyikan, dan bagian ref pengulangan kedua nanti saya ajak jemaat
menyanyikan bersama-sama. Rasakan tiap kalimatnya, sampai akhirnya kita bisa mengamini bahwa sungguh-sungguh janji Allah menguatkan hidupku. Dan biarlah lagu ini kita hayati sebagai sebuah doa. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyanyi bareng-bareng ya, Bapak Saudara nyanyi bareng-bareng. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Rasakan janji Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yakini Ibu Bapak Saudara, betapa dalamnya kasih Tuhan dan betapa pastinya janji Tuhan. Hiduplah terus bersandar kepada Tuhan apapun keadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama berdiri dengan sikap tegak. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk karta lisan GKI Gunung Indah Minggu tanggal 13 Maret 2022. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto, dan segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB, yaitu setelah ibadah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat. Yang kelima, bimbel tunas aksara. Yayasan Tunas Wacana kini membuka bimbingan belajar tunas aksara, dan bagi anak usia playgroup sampai dengan kelas 6 SD dengan mata pelajaran Kalistung, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Isni Yulianti dan Ibu Yulina Shirley. Yang keenam, persidangan majelis jemaat dan sensura morum. Persidangan majelis jemaat dan sensura morum GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 19 WIB dengan pemimpin Penatua Trianto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Yang ketujuh, kegiatan tatap muka komisi. Jadwal kegiatan tatap muka komisi sebagai berikut. Komisi remaja setiap hari Sabtu, Minggu keempat pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Komisi dewasa setiap hari Jumat, yaitu pada Minggu ketiga pukul 18
30 WIB. Mungkin minggu ini Jumat tanggal 18 Maret 2022. Dan Komisi Usia Lanjut setiap hari Rabu minggu ketiga pukul 9 WIB, yaitu hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Jadwal petugas dapat dilihat pada warta jemaat. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Apabila nama yang saya sebutkan hadir, dimohon dapat berdiri sejenak. Tanggal 9 Maret, Ibu Marta Farida. Tidak hadir. Tanggal 10 Maret, Ibu Marce Baliku. Titip ya. Ya. Itu tanggal 11 Maret, Ananda Clifton Delpino Alejandro. Mungkin titip bisa untuk tulis titip Bu Anu ya, ke Clifton ya. Tanggal 11 Maret, Ibu Hersiana Dewi. Dan tanggal 13 Maret pada hari ini, Ibu Harna Sarmiati. Tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Informasi tambahan soal katekisasi. Kemarin sudah dimulai, hari ini juga akan kita lanjutkan. Katekisasi bukan satu kali, tetapi 2 kali dalam seminggu. Jadi hari Minggu sesudah ibadah dan hari Jumat melalui Zoom atau WA video ya, video WA. Nanti peserta akan saya hubungi. Begitu, tolong dukungan dari orang tua anak-anak yang mengikuti katekisasi. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa janji-Mu yang luar biasa itu menjadi milik kami. Dan seharusnya kami kemudian mendapatkan kekuatan, keteguhan hati dalam menjalani kehidupan yang tidak selamanya baik-baik saja. Kami percaya dalam setiap perjalanan kami, Tuhan hadir, Tuhan mengiringi, dan Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ajar kami untuk terus setia kepada janji-Mu dan juga janji kami ketika memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati supaya pelayanan jemaat ini yang dilakukan oleh majelis jemaat, kemudian juga oleh komisi maupun wilayah, itu bisa memenuhi kebutuhan ini. Kami senantiasa dikuatkan untuk hidup dalam janji Tuhan dan janji kami kepadamu. Dan biarlah setiap pelayanan kami boleh menjangkau dan boleh bermanfaat untuk setiap anggota jemaat, bahkan keluarga-keluarga di sekitar di Genuk Indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah pergumulan mereka. Engkau menolong bagi mereka yang dalam kesusahan, mereka yang sakit, Engkau berikan penghiburan bahkan kesembuhan. Kami bersukacita untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, termasuk ketika mereka berulang tahun. Karena itu secara khusus kami berdoa untuk Ibu Marta Farida, Ibu Marce Baligo, untuk Clifton, untuk Ibu Hersiana Dewi, dan Ibu Hana Sarmiati yang minggu lalu berulang tahun. Biarlah mereka semakin bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan sehingga mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang yang dijumpai. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Tunas Wacana. Dalam segala pergumulannya, Engkau berkati para guru menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Engkau berkati jemaat Tuhan di sini untuk terus mendukung dalam doa juga melalui dana. Engkau berkati setiap program-program yang dikerjakan, termasuk dengan kursus yang mulai dibuka. Biarlah itu boleh menolong masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tidak selesai-selesai isu-isu yang terus dimunculkan. Tapi kiranya Engkau menolong Presiden Jokowi, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Mereka terus bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan mereka, memberikan keputusan-keputusan yang bijak sehingga masyarakat bisa merasakan hasilnya.
Masyarakat tidak perlu resah lagi dengan kekurangan minyak atau naiknya harga minyak ataupun harga-harga pangan yang lain. Tuhan tetap berikan damai sejahtera, dan setiap orang percaya yang diberikan kemampuan boleh memberikan sumbangsih mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan menjadi berkat untuk masyarakat. Kami berdoa untuk kebersamaan sehingga masyarakat adil dan makmur sejahtera itu dirasakan bukan hanya sekelompok golongan tetapi seluruhnya. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini dalam pergumulan mereka. Yang tengah berduka Engkau hiburkan, yang sedang bergumul di tengah keluarga mereka dengan masalah-masalah, Engkau berikan jalan keluar. Bagi mereka yang menantikan pekerjaan yang layak, Engkau kiranya berikan peluang. Dan bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, biarlah melalui pergaulan-pergaulan yang mereka hadapi, mereka boleh mendapatkannya. Bagi mereka yang sampai hari ini menantikan momongan, Engkau boleh memberikan rancangan itu indah pada waktunya. Untuk setiap pergumulan anak-anak yang sedang belajar, mereka bersungguh-sungguh dengan tugas belajar mereka. Karena sesungguhnya bukan orang tua yang diuntungkan, tetapi diri mereka sendirilah yang akan mengalami kebahagiaan ketika mereka melakukan tugas belajar mereka dengan sungguh-sungguh. Setiap saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, Engkau mendengarkan. Dan biarlah kami boleh percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya bersama Tuhan yang setia akan janji. Terimalah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuki pelayanan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini ada
2 kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara 1. Menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. 2. Mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genduk Indah. Dan yang ketiga, mengirim transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 439. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami berkumpul dan beribadah tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Selain itu kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat rezeki yang telah Kau berikan pada kami pada hari-hari yang lalu. Dan kiranya Tuhan tetap mau memberikan kami rezeki dan menyertai kami untuk hari-hari yang akan datang. Dan kalau pada kesempatan pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sebagian kecil daripada berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menguduskan dan memakai persembahan ini untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis jemaat yang mengelola persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya dengan takut akan Engkau. Dan kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita mendengar dan percaya bahwa janji Allah menguatkan kehidupan kita. Sekarang, maukah engkau juga berjanji untuk setia kepadanya? Kita nyanyikan Kidung Jemaat 369. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidupmu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam keseharian hidupmu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu sekarang dan terimalah berkat-Nya. Allah, sang sumber segala kasih karunia, yang sudah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingatlah, Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah